Pemeriksaan diagnostik penunjang yang wajib diketahui. Pemeriksaan diagnostik atau pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan yang digunakan oleh dokter untuk membantu menentukan diagnosis penyakit pada pasien dan juga tingkat keparahannya. Pemeriksaan ini juga biasanya dilakukan ketika pasien datang menemui dokter karena memiliki keluhan atau gejala tertentu atau saat ini menjalani pemeriksaan kesehatan rutin. Tidak hanya untuk mendiagnosis, pemeriksaan penunjang ini juga bisa digunakan untuk menentukan tindakan penanganan yang tepat dan memantau keberhasilan pengobatan pada pasien. 1. Tes darah. Melalui tes darah ada banyak penyakit atau kondisi medis tertentu yang dapat diketahui, mulai dari infeksi, anemia, hingga kanker. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengambil sampel darah pasien untuk dianalisis di laboratorium. Dokter melakukan tes darah untuk memeriksa beberapa komponen darah dan fungsi organ yang meliputi sel darah seperti sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit, plasma darah, zat kimia dalam darah seperti gula darah atau glukosa, zat besi, elektrolit, dan asam urat. Fungsi organ tertentu seperti ginjal, hati, pankreas, kelenjar, tiroid, dan lain-lain. Yang kedua, cek urin. Selain tes darah, cek urin merupakan juga jenis pemeriksaan diagnostik yang juga umum dilakukan. Pemeriksaan ini berguna untuk mengetahui kondisi kesehatan, fungsi ginjal, serta mengetahui apakah seseorang mengonsumsi obat-obatan tertentu. Sedangkan pada ibu hamil, cek urin sering dilakukan untuk memastikan kehamilan atau untuk mendeteksi preeklamsia. Pemeriksaan ini bisa dilakukan dalam medical check-up rutin atau ketika dokter mencurigai adanya penyakit tertentu, seperti penyakit ginjal, batu ginjal, atau infeksi saluran kemih. Cek urin meliputi pemeriksaan penampilan, konsentrasi, dan kandungan urin. 3. Foto rongsen. Foto rongsen adalah pemeriksaan dengan menggunakan radiasi sinar X untuk menghasilkan gambar bagian dalam tubuh. Pemeriksaan ini biasanya digunakan untuk mendiagnosis penyakit dan cedera, termasuk kondisi tulang seperti patah tulang, dislokasi, infeksi tulang, atau radang sendi, dan juga osteoporosis dan kepadatan tulang. Kondisi paru-paru seperti pneumonia dan juga kondisi paru-paru kolaps dan kanker paru-paru, gagal jantung kognitif, masalah pembuluh darah seperti anemia aorta atau tonjolan di aorta. Kanker misalnya kanker paru-paru, kanker tulang, kanker payudara. Penyumbatan usus, kerusakan gigi. Mendeteksi benda asing seperti saat anak menelan barang secara tidak sengaja pada kasus tertentu. Dokter bisa memberikan zat kontraksi pada pasien melalui suntikan atau diminum agar hasil foto rongsen lebih jelas. Selanjutnya nomor 4 yaitu pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Pada pemeriksaan USG ini berbeda dengan pemeriksaan sinar X karena tidak menggunakan sinar radiasi melainkan gelombang suara. Nah, gelombang suara ini menghasilkan gambar bagian tubuh secara real time. Nah, pada pemeriksaan USG ini, gelombang suara yang berfrekuensi tinggi akan dikirimkan ke bagian tubuh yang diperiksa. Gelombang suara juga dipancarkan oleh transducer untuk mendeteksi gemak yang dipantulkan. Kembali, gelombang suara yang dipantulkan oleh gemak membuat gambar yang dapat ditampilkan atau direkam pada monitor. Nah, USG ini biasanya dilakukan kepada ibu hamil untuk memeriksa kandungannya. Tetapi USG tidak hanya berlaku kepada ibu hamil saja, namun USG ini juga dapat membentuk atau membuat diagnosis suatu penyakit. Nah, bisa juga digunakan untuk memeriksa organ seperti kelenjar, tiroid, payudara, prostat, dan hati, pemeriksaan otot, tendon, ligamen, serta diagnosa keseleo yang tegang, saraf yang terperangkap, dan otot robek.
5. Komputer tomografi scan atau CT scan. CT scan adalah pemeriksaan yang menggunakan sinar X dengan mesin khusus untuk menghasilkan gambar 3 dimensi dari bagian di dalam tubuh kamu, termasuk tulang, organ, jaringan, dan tumor. Kelebihan CT scan adalah bisa menghasilkan gambar yang lebih jelas dibandingkan foto ronsen biasa. Pemeriksaan diagnostik ini bisa kamu gunakan untuk mendiagnostik sebagai kondisi seperti tumor atau infeksi, memeriksa adanya cedera setelah kecelakaan serius, dan mendiagnostik anatomi tubuh yang ada dan tidak normal. CT scan biasanya digunakan selama 20-30 menit. Selanjutnya yang nomor 6 yaitu Magnetic Resonance Imaging atau MRI. Hampir mirip dengan CT scan, MRI scan juga bisa mengambil gambar bagian dalam tubuh. Hanya saja pemeriksaan ini tidak menggunakan sinar X atau Röntgen, melainkan gelombang magnet dan gelombang radio berkekuatan tinggi untuk menghasilkan gambar posisi organ dan jaringan dalam tubuh. Pemeriksaan MRI bisa dilakukan untuk memeriksa hampir seluruh bagian tubuh, mulai dari otak dan sistem saraf, payudara, jantung, dan pembuluh darah, hingga tulang dan sendi. Kelebihan pemeriksaan ini adalah bisa menghasilkan gambar yang sangat detail dan tidak menimbulkan rasa sakit. Prosedur MRI biasanya berlangsung selama 15-19. Selanjutnya ada EKG. EKG merupakan singkatan dari elektrokardiogram. Pemeriksaan diagnostik ini biasanya direkomendasikan oleh dokter bila kamu mengalami nyeri dada, jantung berdebar kencang, atau masalah jantung lainnya. EKG juga bisa membantu mendiagnosis serangan jantung, irama jantung tidak teratur, atau jantung stres karena penyempitan di arteri jantung, perikarditis, dan jalur listrik jantung abnormal. Endoskopi dilakukan dengan memastikan EKG adalah pemeriksaan yang menghasilkan grafik aktivitas listrik jantung kamu. Saat menjalani pemeriksaan ini, kamu akan diminta untuk berbaring dan melepaskan pakaian atas kamu serta perhiasan yang sedang digunakan. Kemudian, dokter akan memasang elektroda di bagian dada, lengan, dan tungkai pasien. Pemeriksaan ini tenang, aman, tidak menyakitkan, dan tidak ada resiko tersengat listrik. Selanjutnya ke-8 ada fluoroskopi. Pemeriksaan diagnostik ini bisa digunakan untuk mendeteksi kelainan tertentu di dalam tubuh seperti kerusakan atau gangguan pada tulang, jantung, pembuluh darah, dan sistem pencernaan. Fluoroskopi menggunakan sinar Röntgen untuk menghasilkan serangkaian gambar yang menyerupai video. Pada pemeriksaan ini, zat kontras biasanya juga akan diberikan untuk menghasilkan gambar yang lebih jelas. Selanjutnya ke-9 ada endoskopi. Endoskopi dilakukan dengan memasukkan alat berbentuk selang kecil yang elastis yang dilengkapi dengan kamera di ujungnya. Alat ini terhubung dengan monitor sehingga dokter bisa melihat kondisi organ dalam tubuh. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan untuk mengevaluasi kondisi saluran cerna dan mendiagnosis penyakit tertentu seperti tukak, lambung, GERD, pendarahan, dan saluran cerna serta kanker lambung.